Sejumlah informasi kriminal dari berbagai daerah kami rangkum dalam Busenang. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel menggagalkan penyelundupan benih-bening lobster atau BBL yang dilakukan oleh warga Bengkulu, RO, dan BO. Kedua ditangkap saat akan menuju Pelabuhan Tanjung Api-Api, Kabupaten Banyuasin, membawa 106.400 ekor BBL di dalam 18 box menggunakan mobil bak terbuka. Mereka mendapat perintah dari seseorang berinisial NT untuk mengambil BBL di Jalan Lintas Sumatera Palembang Betung untuk diselundupkan ke Vietnam melalui Pelabuhan Tanjung Api-Api. Kedua tersangka diupah jutaan rupiah untuk menyelundupkan BBL senilai 15 miliar ini. Polisi tengah mengejar NT, orang yang mengorder kedua tersangka menyelundupkan BBL. Ade Rapasa digelandang petugas unit reskrim Polsek Sambi Polres Cirebon Kota Selasa siang. Ade baru saja diamankan polisi setelah nyolong sebuah sepeda motor jenis Matic di Kelurahan Derajat, Kota Cirebon. Aksi pencurian motor yang dilakukan Ade berawal saat dirinya hendak membeli rokok di warung. Niat jahatnya muncul saat melihat motor korban Rahmat terparkir dengan kunci menempel di kontak. Ade langsung bawa kabur motor itu. Ia bahkan nekat merubah warna motor yang awalnya berwarna orange menjadi warna hijau. Pemuda ini pun merubah plat nomor kendaraan untuk digunakan sehari-hari. Ade dijerat pasal 362 tentang pencurian dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. AL, pria berusia 48 tahun ini ditangkap setelah kekerasan seksual terhadap anak kandungnya terungkap. AL tega melecehkan anak kandungnya selama 4 tahun terakhir di wilayah Jakarta Timur. Yang membuat miris, pelaku mempraktekkan kekerasan seksual kepada korban sejak korban masih berusia 8 tahun. Kekejian pelaku terhadap korban menyebabkan korban tertular penyakit kelamin yang diderita oleh pelaku. Pelaku bahkan sempat mengancam korban akan membunuh ibu kandungnya apabila korban melaporkan aksi bejatnya itu. Pelaku yang kini mendekam di tahanan Mapolrestro Jakarta Timur terancam hukuman 20 tahun penjara. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pemuda keluar dari dalam Masjid Nurul Hidayah sambil membawa sebuah kotak amal. Tak lama pemuda itu kembali masuk ke masjid dan membungkus kotak amal yang dicuri menggunakan kantong plastik hitam. Pelaku lalu pergi meninggalkan masjid yang berada di kawasan Pelaju Palembang ini dengan sepeda. Aksi pencurian terjadi saat suasana sekitar sepi. Pengurus masjid baru mengetahui adanya pencurian kotak amal saat akan sholat zuhur. Pencurian uang kotak amal di masjid ini telah terjadi sebanyak 2 kali. Pengurus masjid belum berencana melaporkan kasus ini ke pihak polisian dengan alasan akan menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan pelaku. 2 residivis komplotan pelaku pencurian sepeda motor yang sudah belasan kali melakukan aksinya di sejumlah wilayah di Brebes, Jawa Tengah, dibekuk polisi. Kedua pelaku yakni Andrianto alias Plotot warga Bumi Ayu Brebes dan Surahmat alias Mamat warga Banyumas, Jawa Tengah. Mereka merupakan residivis kasus yang sama, di mana Andrianto sebagai eksekutor dan Surahmat alias Mamat yang menjadi penadah. Awalnya tersangka Andrianto ditangkap awal April lalu setelah mencuri sepeda motor yang berada di parkiran yang ditinggal pemiliknya dengan kunci masih menempel di motor. Dari penangkapan Andrianto lah polisi bisa mencokok Mamat di tempat berbeda dan menyita 12 unit motor hasil kejahatan. Tersangka Andrianto sebagai eksekutor terancam hukuman 5 tahun penjara, sedang tersangka Surahmat sebagai penadah terancam hukuman 4 tahun penjara. Petugas Dinas Perhubungan Jakarta Timur terpaksa masuk ke dalam toko mengejar juru parkir toko waralaba yang bersembunyi di kamar kecil toko saat razia jukir liar digelar Selasa siang di Jalan Malakasari, Durensawit, Jakarta Timur. Setelah tahu tak akan ditangkap, jukir liar ini pun akhirnya keluar dari kamar kecil. Razia juga dilakukan di kawasan Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Petugas mendapati 2 juru parkir yang berpura-pura menunggu seseorang. Kedua juru parkir liar di toko waralaba ini setiap hari menyetol uang Rp100.000 kepada salah satu ormas. Dalam razia jukir liar toko waralaba ini, belasan juru parkir diberi surat pernyataan untuk tidak kembali menjaga parkir di toko-toko waralaba. Jika melanggar sanksi, berupa membayar denda akan dikenakan. Razia jukir liar ini akan rutin dilaksanakan dengan sasaran toko-toko waralaba yang membebaskan bayar parkir kepada pengunjungnya.